Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hello everyone, welcome back to our channel. So for today you will learn with Mr. Do you have recognized Mr.? Apakah teman-teman sudah kenal dengan Mr.? Yes, Alhamdulillah. If you don't recognize Mr., don't worry, Mr. will introduce myself first. So my full name is Aiwan Farizi. And many teachers and students here call me Mr. Faris. So you can call me Mr. Faris. Jadi teman-teman bisa manggil Mr. dengan Mr. Faris. And I'm math teacher. Jadi Mr. adalah seorang guru matematika. So for today we are going to study about math. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang matematika. And for the topic that we have learned today, it's about fraction, and this topic is for fourth level. Jadi materi yang akan kita pelajari yaitu tentang fraction, dan materi kali ini yaitu untuk kelas 4. Nah, so before we are going to learn about the fractions, let's open our lesson by reciting Basmalah and pray before studying together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oh Allah, please give me the knowledge and intelligence that useful for our future. Amin. Okay, before Mr. explain about the material of fractions, Mr. will give you the aim of learning first. Jadi sebelum Mr. akan menjelaskan materi-materi yang akan kita pelajari hari ini, Mr. akan memberikan teman-teman the aim of learning, tujuan pembelajaran. So the aim of learning for today, students are able to first understand the definition of fractions. Jadi yang pertama, teman-teman diharapkan dapat memahami apa itu definisi dari fraction. The second one is the students are able to name the part of fractions. Jadi teman-teman diharapkan dapat menamai bagian-bagian dari pecahan. And the third one is students are able to determine the fractions. Jadi yang ketiga, teman-teman diharapkan dapat menentukan pecahan. And the last one, number 4, is students are able to find the equivalent fractions. Jadi yang keempat, nanti teman-teman diharapkan dapat menemukan equivalent fractions. Okay, let's go to the first topic, the definition of fractions. Do you know the definition of fraction? Or do you ever hear about fractions? Kira-kira teman tahu nggak apa itu definisi dari fractions? Atau apakah teman-teman pernah dengar kata fraction? Nah, menurut teman-teman apa itu definisi dari fraction? If you know the answer about this question, just keep it. Jadi teman-teman jika sudah tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, nah, mohon disimpan terlebih dahulu. But if you don't, dan jika teman-teman masih belum mengerti atau belum memahami apa itu definisi dari fractions, don't worry, we will learn later. Jadi jangan khawatir, nanti kita akan pelajari bersama setelah ini. Okay, but before Mr. want to explain about the definition of fractions, Mr. will give you the example first. Jadi sebelum Mr. akan menjelaskan apa itu definisi dari fractions, Mr. akan memberikan contoh terlebih dahulu. Okay, please look at this picture. Do you know what picture is it? Teman-teman tahu nggak gambar apa ini? Ya, it is a pizza.
Yes, it's so yummy. But for example, Mr. has a pizza, and the pizza Mr. will cut by some part. Jadi pizza ini Mr. akan potong menjadi beberapa bagian. So if the pizza has an equal part or has the same size, it is a fraction. Jadi jika pizzanya itu dipotong dengan bagian-bagian yang sama, dengan ukuran-ukuran yang sama, maka ini disebut dengan fraction. But if the pizza is cut by the different part or is cut by the different size, it is not fraction. Jadi jika pizzanya ini dipotong dengan ukuran-ukuran yang berbeda, maka ini bukan termasuk dari fraction. So, now do you know what is the definition of fraction? Kira-kira teman-teman sekarang udah paham belum? Apa itu pengertian dari fraction? Yes, of course. So, fraction is a whole that is cut become an equal part. So, jadi fraction adalah sebuah bagian yang utuh yang kita potong dengan bagian-bagian yang sama. Good job. Okay, so we are going to the next topic. It's about part of fractions. For example, Mr. has a shape, and the shape is like this. Please look at the picture. Yeah, from this picture, we say 3/4 of the shape is color. Jadi dari bentuk tersebut, kita bisa mengucapkan 3/4 dari bentuk tersebut berwarna. Why the answer is 3/4? Kenapa jawabannya 3/4? Why not 3/4? Kenapa bukan 3/1? Yeah, because the top number is the total of the coloring part. Jadi untuk angka yang berada di atas ini itu merupakan total dari bagian-bagian yang berwarna. Jadi jika bagian berwarna 3, berarti angka di atas yaitu 3. And for the bottom number, it's the total of all of the part. Jadi untuk angka yang berada di bawah ini merupakan total semua bagian-bagiannya. Jadi jika kita potong menjadi 4 bagian, jadi untuk angka yang berada di bawahnya yaitu 4. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. And next, 1/4 of the shape is not color. Jadi 1/4 dari bagian tersebut itu tidak berwarna. And 3/4 and 1/4 make one whole. Jadi 3/4 dan 1/4 itu membuat one whole. Why? Because 3/4 plus 1/4 equals 4/4. And 4/4 it means 1. Why? Because 4/4 it means 4 divided by 4 equals 1. Jadi 4/4 itu bisa berarti 1. Kenapa? Karena 4/4 itu berarti 4 dibagi 4. Hasilnya yaitu 1. So 3/4 and 1/4 make one whole. Jadi 3/4 dan 1/4 jika kita gabungkan akan menjadi satu bagian yang utuh. It's called by one whole. And in 3/4, number 3 is the do you know what is the numbers above? Teman-teman kira-kira tahu nggak apa itu sebutan dari angka yang berada di atas ini? Angka 3. Ada yang tahu belum? Yes, it's called by numerator. So number 3 is the numerator. And in Indonesia it's called by pembilang. Jadi untuk angka yang berada di atas dari sebuah pecahan itu kalau di dalam Indonesia itu disebut dengan pembilang. And how about the number bottom? Number 4 is the do you know what is the number bottom? Kira-kira teman-teman tahu nggak apa itu sebutan angka yang ada di bawah ini? Yes, it's the denominator. And in Indonesia it's called by penyebut. Jadi untuk bagian yang bawah dari sebuah pecahan itu disebut dengan denominator. Dan di dalam Indonesia ini disebut dengan sebutan penyebut. Nah, so
that's all the part of fraction. Jadi itu semua bagian-bagian dari fraction. And we are going to the next topic. It's about determine the fractions. Jadi kita akan lanjut ke topik berikutnya, yaitu menentukan pecahan. Okay, for example, Mr. has 3 pictures. Untuk contohnya, Mr. memiliki 3 foto atau 3 gambar. And the first picture is like this. Okay, from this picture, Mr. has 2 questions. The first question is, what fraction is color? Berapa pecahan yang berwarna? Yo, kira-kira teman-teman tahu nggak jawabannya? Yes, 7, 8. Jadi jawaban untuk pecahan yang berwarna dari gambar pertama yaitu 7/8. And the second question is, what fraction is not color? Berapa pecahan yang tidak berwarna? Yes, good job. The answer is 1/8. Okay, next to the second picture. What fraction is color? Berapa pecahan yang berwarna? Yes, good job. The answer is 2/3. Jawabannya yaitu 2/3. And the second question is, what fraction is not color? Berapa pecahan yang tidak berwarna? Yes, you are good boys or good girls. The answer is 1/3. Jadi jawabannya yaitu 1/3. And the last picture is like this. What fraction is color? Berapa pecahan yang berwarna? Yes, your answer is right. The answer is 7/11. And the last question is, what fraction is not color? Berapa pecahan yang tidak berwarna? Yes, you are clever students. Jawabannya benar. Jadi jawabannya itu 4/11, 4/11. And we are going to the last topic. It's about equivalent fraction. But before Mr. want to explain about the definition of equivalent fractions, Mr. has one question for you. What is the question? The question is this. Do 1 second and 4/8 has the same size? Apakah 1/2 dan 4/8 memiliki ukuran yang sama? Ayo, kira-kira sama atau tidak ya teman-teman? Yes, the answer is yes. Okay, for example, Mr. has 2 pizza. Sebagai contoh, Mr. memiliki 2 contoh pizza. And the first pizza, Mr. will cut by 2. And there is still 1 pizza, 1 part of pizza. Jadi untuk yang pertama, pizzanya tuh Mr. potong menjadi 2 dan masih ada 1 bagian dari pizza yang pertama. Jadi it's called the fraction is 1 second. Jadi kita bisa memberikan pecahannya itu 1/2. And the second pizza, Mr. will cut by 8. And there is still 4 part of pizza. Dan untuk pizza yang kedua, Mr. akan potong menjadi 8. Dan masih ada 4 bagian dari pizza tersebut. Jadi untuk pecahan yang selanjutnya yaitu 4/8. So from this 2 pizza, do has the same size? Apakah memiliki ukuran yang sama? Yes. So 1 second and 4/8 are equivalent fraction. Jadi 1/2 dan 4/8 merupakan equivalent fractions. And there are 2 methods to find the equivalent fractions. Dan ada 2 cara teman-teman untuk mencari equivalent fractions. What are they? Apa saja kira-kira? The first is multiplication. Yang pertama yaitu dengan cara perkalian. For example, 1 second equals bla 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 x. Wow, there is 1 number is still missing. Contohnya 1/2 sama dengan bla 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 x. Ternyata ada 1 angka yang hilang teman-teman. So if you want to find the missing number, the first thing that you have to remember, please look at the complete number, the numerator or the denominator. Jadi untuk menemukan angka yang hilang tersebut, teman-teman perhatikan angka yang sudah penuh. Kira-kira numerator yang ada di atas atau denominatornya yang ada di bawah. Kira-kira yang mana teman-teman?
Ya, kita perhatikan denominatornya, karena denominatornya di sini sudah penuh. Ada 2 dan 8. How to become 8? Bagaimana 2 bisa menjadi 8, teman-teman? Kira-kira diapakan? Yes, we have to multiply the 2 by 4. Jadi kita harus mengkalikan angka 2 di sini dengan angka 4. So 2 times 4 equals 8. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8. So if we multiply the denominator by 4, so we have to multiply the numerator by the same number 4. Jadi ketika kita mengkalikan angka yang di bawahnya dengan angka 4, jangan lupa kita harus mengkalikan angka yang di atasnya dengan angka yang sama, angka 4. So 1 times 4 equals, ayo, 1 dikali 4 kira-kira berapa jawabannya? Yes, so the missing number is 4. So 1 second are equivalent with 4/8. Jadi 1/2 itu ekuivalen dengan 4/8. And the second method is division. Jadi untuk cara yang kedua untuk menemukan equivalent fraction itu dengan cara pembagian. So for example, 4/8 equals 1 bla 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 bla. Wow, there is still one missing number. Masih ada angka yang hilang ternyata, teman-teman. So if you want to find the missing number, the first thing that you have to remember, please look at the complete number. Jadi untuk menemukan angka yang hilang di sini, teman-teman diminta untuk memperhatikan angka yang sudah penuh. Yaitu yang mana, teman-teman? Numerator atau denominator? Ya, numerator. Jadi untuk numeratornya, how 4 become 1. Kira-kira numeratornya angka 4 di sini bagaimana bisa menjadi 1? Kira-kira diapakan, teman-teman? Yes, we have to divide 4 by 4. Jadi kita harus membagi angka 4 di sini dengan angka 4. So 4 divide 4 equals 1. Jadi 4 dibagi 4 sama dengan 1. So if we divide the numerator by 4, so don't forget we have to divide the denominator with the same number 4. Jadi jika kita membagi angka yang di atas dengan angka 4, jangan lupa kita harus membagi angka yang di bawahnya dengan angka yang sama, yaitu angka 4. So 8 divide 4 equals, jadi 8 dibagi 4 sama dengan, ayo berapa jawabannya? Yes, the answer is 2. So the missing number is 2. Jadi 4/8 is equivalent with 1 second. So why we should learn about this material, about fractions? Jadi menurut teman-teman, kenapa kita harus belajar tentang fraction? Ya, because this material is found in Al-Quran and Hadis. Jadi ternyata materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang fraction, itu terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Dan ternyata untuk materi pecahan ini terdapat di surat Al-Muzammil ayat 20. Bisa bacakan ya, teman-teman ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna mina thulutsayil laili wa nisfatum wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, yang artinya sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Jadi di sini, teman-teman, dari ayat tersebut itu ternyata Rasulullah SAW suri tauladan bagi kita semua, bagi umat muslim. Itu ternyata beliau melaksanakan sholat di 1/2 malam, atau di 1/3 malam, atau kurang dari 1/2 malam. Jadi teman-teman kira-kira tahu nggak sholat apakah itu? Ya, sholat tahajud.
Jadi jika kita melaksanakan sholat seperti apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, jadi insya Allah kita akan tergolong bersama orang-orang atau tergolong bersama Rasulullah SAW di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal amin. Dan ada pun sebuah hadis yang mengatakan Nabi SAW memberikan kabar bahwa ada pahala bagi orang yang berlaku adil. Di antaranya adalah akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wow, Masya Allah. Ternyata ada 7 kelompok orang yang dinaungi oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan selain naungannya. Salah satunya adalah pemimpin yang adil. Nah, jadi di sini teman-teman diharapkan untuk bisa menjadi orang yang adil. Kenapa? Jadi ketika kita menjadi orang yang adil, insya Allah kita akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Thank you. So for today we have learned about math, about fractions with the topic: first, understand the definition of fractions; the second, name the part of fractions; third, determine the fractions; and the last one, number 4, is find the equivalent fractions. Jadi alhamdulillah untuk hari ini kita sudah belajar tentang math, yaitu tentang fractions dengan beberapa topik, yaitu yang pertama memahami definisi dari fractions, yang kedua menamai bagian-bagian dari fractions, yang ketiga menentukan fractions, yang keempat yaitu menemukan equivalent fractions. So I hope the material today will be useful for you, for me, and for us. Jadi Mister harap materi yang kita pelajari hari ini itu bisa bermanfaat untuk teman-teman, untuk Mister, dan untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. So let's close our lesson today by reciting hamdalah and kafaratul majlis together. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih telah menonton video ini. Silakan di like, comment, and subscribe. Jangan lupa di share juga ya teman-teman. Itu saja dari Mister. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Akhiru kalam, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.